Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Setelah mengadopsi Anthony, Jane bangun keesokan paginya untuk menemukan dua anak laki-laki lain yang terlihat persis seperti dia di kamar tidurnya. Ketika mereka mengatakan yang sebenarnya, dia hanya punya satu pilihan. "Jadi, Anthony, apakah kamu ingin aku mengadopsimu?" Jane bertanya kepada anak laki-laki berusia 10 tahun yang telah dia kunjungi beberapa kali selama beberapa bulan terakhir di rumah penampungan anak setempat. Tidak ada yang menginginkan anak seusianya, jadi direktur dan staf mendorong ikatan ini. Untungnya, Anthony sepertinya lebih menyukainya daripada orang dewasa lainnya. Dia menertawakan lelucon konyol yang dia coba buat ketika dia datang. Mereka bermain petak umpet di halaman belakang, dan anak itu mengaku kepada beberapa pekerja lain bahwa senang mendapat begitu banyak perhatian. Jadi, Jane memutuskan untuk memulai proses adopsi yang sedikit lebih rumit dari yang diharapkan dan melibatkan kunjungan ke rumahnya dari seorang pekerja sosial dan menjawab pertanyaan pribadi karena dia belum menikah. Itu sulit dijawab. Sebenarnya dia menginginkan keluarga tradisional dan akan bahagia sebagai ibu rumah tangga. Tapi Jane tidak beruntung dengan laki-laki. Tak satu pun dari mereka yang dia kencani menginginkan sesuatu yang serius, dan akhirnya mereka meninggalkannya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil masa depannya dengan tangannya sendiri, dan di abad ke-21 wanita tidak membutuhkan pria untuk menjadi ibu. Pada awalnya, Jane mempertimbangkan untuk menggunakan donor sperma dan hamil, tetapi suatu hari dia melewati rumah penampungan dan melihat semua jenis anak. Penasaran, dia masuk dan mengajukan pertanyaan. Dengan malu-malu, dia mendekati beberapa anak dan mengadakan pertemuan dengan direktur. Sepertinya tidak ada yang cocok sampai dia memiliki Anthony dan bertanya-tanya mengapa dia lebih tua dari anak-anak lain. "Oh ya, Direktur," Ibu Field mengangguk pada saat itu. "Kami membawanya keluar dari jalanan baru-baru ini dan dia menolak ditempatkan di panti asuhan, jadi kami menahannya di sini. Dia bermain dengan anak-anak kecil dan menyukai perpustakaan kecil kami. Tapi aku tahu dia kesepian. Dia sering berada di halaman, melihat keluar seolah-olah menunggu seseorang untuk menyelamatkannya." Hati Jane hancur dan dia meminta izin untuk mendekatinya. Ikatan itu hampir langsung untuknya. Menjelang akhir hari itu, dia bertanya kepada Field tentang mengadopsi dia, dan mereka mulai mendiskusikan proses yang panjang. Akan lebih baik juga memberi Anthony waktu. Tetap saja dia mencoba yang terbaik untuk menyampaikan komitmennya untuk menjadi ibu Anthony dan membesarkannya dengan semua cinta di dunia, sehingga rumah penampungan itu menyetujui adopsi tersebut. Dan setelah berbulan-bulan dokumen dan ikatan dengan anak itu, akhirnya tiba waktunya. Jadi ketika Anthony mengangguk padanya, Jane merasa hampir pingsan karena lega. Air mata sudah berkumpul di matanya ketika dia berdiri dan membuka lengannya. "Bolehkah aku memelukmu?" dia bertanya, berlutut dan menunggu. Anthony ragu-ragu sejenak, tetapi dia juga membuka lengannya dan mengangguk. Mereka berpelukan untuk pertama kalinya, tetapi kemudian salah satu staf membawa Anthony untuk mengepak beberapa barangnya. Jane dengan sabar menunggu ketika sebuah pikiran muncul di kepalanya. Tidak ada informasi atau pembaruan tentang sanak saudara, kan? "Tidak, Nyonya Carrigan," Bu Field menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang berubah sejak pertama kali dia berbicara dengan Anthony. "Saya pikir mungkin seseorang akan muncul, tetapi tidak ada yang melakukannya. Saya biasanya tidak mengatakan ini karena saya ingin tetap profesional, tetapi saya sangat senang melihat anak itu diadopsi." Mata Jane berair lagi, tapi dia menahan perasaannya. "Aku berjanji tidak akan menangis hari ini." Dia tertawa menyeka kelopak matanya.
Setidaknya itu air mata bahagia wanita yang lebih tua bergabung dengan kegembiraannya. Dan aku tidak sabar untuk menunjukkan kepada kamu buku-buku yang aku beli. Aku tahu kamu menyukai Harry Potter dan aku membelikanmu 3 buku terakhir sehingga kamu dapat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Sangat menyenangkan, kata Jane dengan gembira di dalam mobil dalam perjalanan ke rumah. Anthony melihat ke jendela, tidak banyak bicara, tapi dia tidak keberatan. Itu adalah pengalaman baru, jadi dia akan memberinya waktu untuk beradaptasi. Dia mengoceh tentang buku dan film lain yang akan mereka tonton sampai mereka tiba di rumah. Ini kamarmu, Jane mengatakan begitu mereka berada di dalam. Aku tahu ini masih kosong, tapi aku tidak ingin memilih apapun yang tidak kamu suka. Jadi besok kita pergi berbelanja. Kita memilih beberapa pakaian, spray, dan mungkin beberapa cat untuk didekorasi ulang. Kedengarannya bagus, Nyonya Carigan, kata Anthony sedikit menyeringai. Oh, baiklah, kata Jane dan berlutut. Kita harus membicarakannya. Aku tidak ingin membuatmu terburu-buru memanggilku ibu, tapi kita perlu memikirkan nama lain. Aku tidak ingin menjadi Nyonya Carigan untukmu selamanya. Jadi bagaimana dengan Jane? Jane, dia tergagap sedikit dan tersenyum lebih cerah. Itu hebat. Jane bertepuk tangan dan berdiri. Jadi kamu bisa istirahat sementara, aku membuatkan makan siang untuk kita. Aku juru masak yang hebat. Siang itu mereka makan pasta. Itu adalah makanan enak yang dimakan Anthony karena dia belum pernah makan sesuatu yang enak sebelumnya. Dan yang mengejutkannya, dia berbicara lebih dari sebelumnya. Itu terutama tentang buku-buku yang dia temukan di kamarnya. Tetapi Jane senang. Oh, hari Senin kita akan mendaftarkanmu ke sekolah, katanya. Ini akan berbeda dari kelasmu di rumah kelompok, tetapi kamu akan melakukannya dengan baik. Kamu sudah membaca lebih banyak daripada anak seusiamu. Oke, jawabnya bersemangat tapi gugup. Malamnya, Jane duduk bersamanya dan mulai membaca buku Harry Potter. Berikutnya sampai Anthony tertidur. Dia menciumnya selamat malam dan pergi ke kamarnya. Tertidur dengan senyuman mengetahui bahwa besok akan menjadi hari yang luar biasa sekarang karena dia telah resmi menjadi seorang ibu. Jane terbangun secara tak terduga. Dia agak malas-malasan untuk bangun dan keheningan pagi pada hari Sabtu yang biasa mendorongnya untuk tidur lebih lama. Tapi ada kebisingan jelas, itu pasti televisi, pikirnya. Jadi dia bangkit dari tempat tidurnya dengan bersemangat, merencanakan sarapan pancake untuk Anthony. Saat dia meletakkan sandal di kakinya, suara itu semakin keras dan kemudian dia mendengar suara shh. Dengan mata melotot, Jane menyadari bahwa Anthony tidak sendiri. Nalurinya adalah untuk mengambil pemukul dan siap memukul setiap ancaman yang membahayakan putranya. Tetapi dorongan itu menghilang setelah menempelkan telinganya ke pintu yang tertutup. Anthony sedang berbicara dengan seseorang teman khayalan. Dia berspekulasi karena kesamaan dari suara yang berbeda saling menjawab. Dia tidak tahu, jadi akhirnya Jane membuka pintunya dan bergegas ke kamarnya. Tapi tubuhnya membeku begitu dia menerobos masuk. Matanya tak berkedip, mengetahui ada yang salah dengan pemandangan yang dia saksikan. Anthony sedang duduk di tempat tidurnya sementara 2 anak laki-laki lainnya berdiri di tengah kamarnya. Masalahnya adalah mereka semua mirip dengan putranya. Tiba-tiba kedua anak laki-laki itu bergegas keluar jendela sampai mereka mendengar Jane. Berhenti di sana, katanya tegas, mengangkat 1 jari. Anak laki-laki itu berhenti dan berbalik, menunduk, menatap lantai sambil menyatukan tangan mereka. Jane, maafkan aku. Tolong jangan sakiti kami. Anthony berdiri dari tempat tidurnya. Apa, sayang? Tidak. Aku tidak akan menyakiti siapapun, jawab Jane menjernihkan pikirannya. Tapi aku ingin tahu apa yang terjadi. Siapa mereka? Saudara-saudaraku, katanya sambil mengangkat bau. Iya, siapa lagi mereka? Jane berpikir, menggeliat mulutnya. Dan kenapa mereka tidak ada di rumah penampungan? Kenapa Ibu Firth tidak tahu tentang mereka? Karena kami tidak ingin ada yang tahu tentang kami bertiga, salah satu anak laki-laki menjawab.
Oke, beritahu aku namamu, tuntut Jin, memandangi dua anak tambahan di rumahnya. Saya Mark, kata seorang. Saya Justin, jawab yang lain. Bagus, senang bertemu denganmu. Sekarang Anthony. Jane menatap anaknya. Ceritakan padaku keseluruhan ceritanya. Ya, ceritanya panjang. Dia ragu-ragu menatap saudara-saudaranya. Kita punya waktu, lanjutnya. Ayo pergi ke dapur. Jane menyuruh anak laki-laki itu duduk di meja dapur sementara dia mengerjakan sarapan yang akan menggandakan ukuran yang dia rencanakan sebelumnya. Dan anak laki-laki itu memulai kisah mereka. Orang tua mereka meninggal ketika mereka berusia 5 tahun. Dan karena mereka tidak memiliki kerabat lain, mereka semua dibawa oleh pekerja sosial ke panti asuhan yang berbeda. Kami melarikan diri untuk selalu bersama, jelas Justin. Tapi mereka ingin menangkap kami, jadi kami meninggalkan kota, tambah Mark. Semua orang di kota tua mereka telah mendengar tentang mereka, jadi anak-anak mengambil uang sebanyak yang mereka bisa dan naik bis. Mereka mulai hidup dan mengemis di jalanan dan telah melewati beberapa saat sampai seorang polisi menemukan Anthony dan membawanya ke rumah penampungan itu. Dia awalnya menolak dan ingin bersama saudara-saudaranya. Saya tidak memberitahu siapapun tentang mereka karena saya tidak ingin dipaksa ke rumah lain lagi. Mungkin kalian bisa tinggal di rumah penampungan bersama, komentar Jane sambil mengocok campuran pancake. Ini lebih baik daripada di jalanan. Tidak, tempat-tempat itu mengerikan, Mark merengek. Tidak juga, kata Anthony, semua orang baik padaku. Kami ingin menyelamatkan saudara kami, tetapi orang-orang yang terlalu banyak. Jadi kami bersembunyi di semak-semak dan berkomunikasi ketika dia keluar ke halaman, lanjut Justin. Mereka menjelaskan bagaimana mereka melihat Anthony bermain dengan Jane. Berbulan-bulan kemudian mereka melihatnya di mobilnya. Mereka mengikuti sebaik mungkin dan akhirnya menemukannya. Kami berencana untuk segera pergi, tapi tambah Mark sambil menatap saudaranya. Aku tidak ingin pergi, kata Anthony. Jadi kamu tidak ingin menjadi saudara lagi? Justin bertanya, menunduk sedih. Jane melihat anaknya kembali bersedih. Kita akan selalu menjadi saudara, tapi saya tidak ingin hidup di jalanan lagi. Saya ingin rumah lagi. Saya bahkan tidak ingat orang tua kita, kata Anthony tersedak. Aku juga tidak, bibir Justin bergetar. Kita lebih kuat bersama, Mark memberitahu saudara laki-lakinya tetapi dia juga menangis. Hai teman-teman, Jane meletakkan mangkoknya dan mendekati anak-anak itu, mencondongkan tubuh untuk melihat mereka secara langsung. Kamu tidak perlu berada di jalanan lagi dan kamu tidak perlu berpisah lagi. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan langkah atau pilihan selanjutnya. Bahkan tidak terasa ada banyak keputusan yang harus diambil. Dia telah mengadopsi Anthony. Jika dia datang dengan saudara kandung, biarlah. Kamu boleh tinggal di sini. Aku akan bicara dengan Ibu Field, menyelesaikan semua ini, katanya. Oke? Kita bertiga, Justin mendongak. Ya, kalian semua, janjinya menatap Justin dan Mark. Akhirnya matanya beralih ke Anthony. Apakah itu baik-baik saja denganmu? Ya, kata bocah itu mengangguk cepat dan menutup matanya saat air mata muncul. Terima kasih ibu. Bibir Jane juga mulai bergetar saat dia mendekatkan Anthony untuk dipeluk. Tapi satu tangan terulur mengundang anak laki-laki lain masuk. Pertama, mereka saling berpandangan tetapi segera bergegas ke pelukannya setelah itu. Kamu yakin siap dengan komitmen ini? Ibu Field menanyainya setelah Jane meneleponnya. Jika saya diizinkan melakukannya, saya akan melakukannya. Jane mengulangi niatnya. Saya mencintai Anthony dan mereka adalah saudara laki-lakinya. Saya tidak dapat memisahkan mereka. Saya adalah ibu mereka sekarang. Ibu Field mengangguk sambil meraih tangannya. Kamu hadiah dari Tuhan, Jane. Tidak, memang begitu, katanya. Suaranya pecah saat jari-jarinya memegang tangan Ibu Field. Tidak butuh waktu lama bagi Justin dan Mark untuk memanggilnya ibu, dan dia yakin tidak ada seorang pun di dunia yang lebih menyukai gelar itu selain dia. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini?
Beberapa hal dimaksudkan untuk menjadi jin, seharusnya menggunakan donor sperma sampai dia di rumah penampungan itu saat pulang dan bertemu Anthony, seolah-olah alam semesta telah merencanakannya selama ini. Seorang wanita tidak perlu menikah atau menjalin hubungan untuk menjadi seorang ibu. Impian Jane adalah menjadi seorang ibu dan dia mewujudkannya dengan cara terbaik.